kita masih bisa memberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama mengumpul pada siang ini. Dan selalu salam dapat kita sampaikan kepada Tuhan alam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah yang saya hormati ibu wakil kepala sekolah serta ibu serta guru. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ini. Di sini saya meminta waktunya sebentar untuk menyampaikan program pengelolaan program yang berdampak positif pada kita. Adapun tugas ini adalah untuk melengkapi tugas aksi nyata pada kegiatan CGP angkatan 9 itu pada modul 3. Bluetooth mode. Cek. Baiklah, untuk tugas di sini saya akan menyampaikan dulu bahwa di sini saya mengambil program KKK perubahan yang diambil dari Bagja, yaitu diambil dari tahap B dan tahap A, dan diambil dari tahapan demokrasi kontekstual. Dan di sini adapun program yang saya angkat adalah tentang Saber Sporta. Adapun tujuan dari program ini adalah kegiatan kokurikuler dengan tujuan menciptakan interaksi murid terhadap murid, guru dan lingkungan serta lingkungan sekitar dalam rangka meningkatkan kepedulian murid terhadap kebersihan lingkungan. Adapun latar belakang saya mengangkat program ini, yang pertama itu adalah masih banyaknya ditemukan sampah yang berserakan di dalam kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, karena masih banyak ditemukan sampah tadi, berarti ini kurangnya kesadaran dan tanggung jawab murid untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, program ini sudah berjalan namun sampai sekarang ini belum melibatkan murid dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang maksimal. Jadi saya sengaja mengangkat ini lagi untuk program yang akan diajukan pada modul 3.3. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini juga saya akan masukkan nanti student agency, di mana ini melibatkan gagasan, kemudian pilihan dan kepemilikan murid terhadap program yang disajikan tersebut. Nanti di sini saya akan meminta saran ataupun ide dari Bapak Ibu semuanya untuk terlaksananya program ini ke depannya lebih baik lagi. Nah, di sini prakarya perubahan yang saya ajukan adalah menguatkan interaksi sosial warga sekolah dengan lingkungan sekitar dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan secara positif, arif dan bijaksana melalui kegiatan Saber Sporta. Apa itu Saber Sporta? Yaitu Sabtu Bersih SMP Negeri 4 Tambang. Nah, tahapan yang B yang saya ajukan pertanyaan di sini adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab murid untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Nah, itu untuk tahapan yang B. Kemudian yang untuk yang tahapan yang A, aktivitas menarik apa yang disukai murid untuk menumbuhkan tanggung jawab pada kebersihan. Kemudian yang pertanyaan keduanya, apa saja jenis kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab murid untuk menjaga kebersihan. Nah, jadi nanti dari tahapan yang 2 boleh saja kayak ini, saya mungkin meminta ide ataupun pendapat dari ibu-ibu semuanya untuk lancarnya pelaksanaan program yang saya ajukan ini. Mungkin dari yang pertama dari Ibu Wakil Kepala Sekolah, kita mulai dari tahapan yang B ya Ibu ya, yaitu bagaimana meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab murid untuk meningkatkan kebersihan diri dan lingkungannya. Kepada Ibu, Baik, terima kasih kepada Bu Haslinda sebagai CGP Angkatan 9 yang sedang melakukan aksi nyata modul 3.3-nya. Baik. Pertama saya ucapkan selamat dulu Bu Linda karena sudah sampai pada tahap langkah akhir lah ya untuk CGP-nya. Ada 2 kegiatan lagi mungkin yang akan beliau laksanakan. Nah, kalau saya boleh berpendapat, meningkatkan kesadaran itu harusnya bukan hanya dari siswanya saja. Jadi
harus ada, mau tidak mau memang harus guru ambil andil dalam hal ini. Jadi bagaimana siswanya akan sadar tentang kebersihan sementara gurunya masih kurang dalam mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Terkadang ada beberapa dari kita yang kadang masih agak tidak ikut peduli dalam kegiatan ini gitu. Jadi kalau saya memberi saran, ini karena ini student agensinya ya, ini kan untuk bukan asetnya, ini kan bukan cuma siswa kan, tapi juga guru, seluruh warga satuan pendidikan kan gitu. Saran saya adalah pertama dulu diskusi dengan rekan sejawatnya mungkin bukan cuma perwakilan saja. Jadi mungkin Bu Linda perlu dibuatkan entah itu tiketnya atau koordinator gitu untuk sabernya ini. Kemudian untuk siswa juga seperti itu. Kalau bisa ditunjuk beberapa dari dalam satu kelas gitu ya, ada duta kebersihan dari setiap kelas gitu. Nah ini saran dari saya. Terima kasih Bu Haslinda. Saya pindahkan ke berikutnya. Terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang telah menyampaikan masukan yang sangat berarti bagi saya nanti ke depannya dalam perbaikan tugas ini. Itu jadi intinya tadi Bu ya, berarti ini ke gurunya kita akan dulu kepada gurunya sama guru sekolah juga. Nanti dibuatlah rancangannya itu diskusi dengan saya juga, kemudian juga mengadakan perwakilan dari kelas kita kelas masing-masing kelas. Terima kasih Ibu atas sarannya dan idenya. Mungkin dari rekan-rekan Ibu semua ada juga untuk menyampaikan ide tentang yang bagian yang B ini. Silakan Ibu. Kira-kira bagaimana ya cara kita untuk bisa meningkatkan kesadaran yang tinggi dari siswa ini untuk bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggalnya dengan baik. Sarannya apa? Besok harus ya ke sana. Besok harus ya ke sana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin sedikit memberikan pendapat atau masukan terhadap pertanyaan bagaimana meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab murid untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Pertama sekali mungkin tadi yang seperti disampaikan oleh Ibu Wakil, semuanya itu harus siswa kita diberikan contoh. Setelah itu nanti mereka dengan sendirinya diharapkan bisa mengukur gitu ya. Kemudian cara lain mungkin dengan memberikan sosialisasi terhadap siswa pentingnya kebersihan di dalam kehidupan kita. Kita sampaikan mungkin kalau kita bersih ini efeknya, kalau kita tak bersih ini efeknya gitu. Kemudian juga mungkin dengan memperbanyak himbauan tulisan-tulisan apa yang biasanya itu slogan ya, kayak kebersihan adalah sebagian dari iman, kemudian bersih
membaca, dengan sendirinya nanti akan muncul kesadaran dan tanggung jawab terhadap siswa itu sendiri. Itu saja, mungkin ada yang lain yang punya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini kan dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah kita ya, terutama untuk siswa kita. Kalau saya perhatikan, karena saya di kantin kebetulan, kesadaran siswa kita ini sangat-sangat minim sekali. Jadi kalau menurut saya kita agak tegas sedikit. Kalau kami sekarang di MBK ya, siswa kami kecil-kecil tuh. Jadi memang kerjasama dengan guru semuanya memang sangat dibutuhkan. Nampak buang sampah, siapa yang ambil sampah? Buang sampah sembarangan, gigit pakai gigi. Insya Allah di MDA kami memang anaknya memang pegangnya sampah, cari mana tuh sampah seperti itu. Kalau siswa kita di sini tidak, buang saja. Maaf cakap yang gurunya juga ada seteknya buang sembarangan. Jadi sekarang ini untuk meningkatkan kesadaran itu mulainya dari kita guru dulu. Terus kita kalau nampak anak kita tegur, insya Allah karena kebiasaan insya Allah akan tercapai ya tujuan kita. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Mimi dan Ibu Mila yang mengasih saran ide untuk pertanyaan di bagian B ini. Jadi itu tadi adalah sosialisasi dan meningkatkan kesadaran diri dulu dari pribadi gurunya dulu, berarti ya, memberikan contoh supaya muridnya bisa meneladani sikap dari gurunya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjut ke tahapan yang bagian A, yaitu ambil pelajaran. Nah, di sini saya membuat dua buah pertanyaan. Yang pertama itu aktivitas menarik apa yang disukai murid untuk menumbuhkan tanggung jawab pada kebersihan. Kemudian yang kedua, apa jenis kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab murid itu untuk menjaga kebersihan. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Baik, untuk pertanyaan yang kedua ini, masukan saya adalah di awal pembelajaran bukan hanya wali kelas saja lagi yang harus selalu mengulang kesepakatan kelas. Nah, pada kesepakatan kelas sebaiknya kebersihan itu untuk mengatakan IPA dan absensinya ke guru 3. Saya ulang kembali. Di awal pembelajaran kan sudah setiap kelas sudah mempunyai kesepakatan kelasnya masing-masing, itu dengan wali kelas. Hanya saja saya lihat tidak seluruh guru mapel melaksanakan kesepakatan kelasnya. Nah, untuk kedepannya Bu Linda sebaiknya ada baiknya disosialisasikan kembali kesepakatan kelas itu tentang fokus kebersihan itu harus dilakukan oleh seluruh guru mata pelajaran gitu. Jadi kegiatan apa yang akan dilakukannya yaitu kegiatan-kegiatan kebersihan sebelum memulai pembelajaran, bukan hanya di awal pembelajaran. Jadi setiap guru harus memulai kegiatan pembelajaran dengan kegiatan kebersihan. Jadi memang harus ditingkatkan yang itu dulu. Kemudian itu aktivitas udah terjawab ya rasanya. Kalau bagi saya, saran saya yaitu kesepakatan kelas itu harus ada tentang kebersihan sekolah atau kelasnya. Terima kasih Ibu Wakil. Ini berarti di awal pelajaran itu seluruh guru mapel ini kalau bisa itu menyampaikan kesepakatan kelas yang di sana mencantumkan tentang kebersihan. Ya. Terima kasih Bu. Dari rekan guru mungkin ada yang mau disampaikan pendapat selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit tentang kebersihan kelas secara khusus dan juga kebersihan sekolah secara umum. Untuk sebagaimana yang kita beberapa tahun yang lalu kita akan mengadakan lomba kebersihan kelas. Kalau saya lihat dengan adanya lomba kebersihan kelas ini, semua kelas itu nampaknya bersih
sih bukan pidana atas sarannya. Nanti ini kita mengadakan kebersihan kelas, jadi bisa memotivasi siswa untuk meningkatkan kebersihan di kelas masing-masing. Baiklah, ibu semuanya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada saya ini. Mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu penyampaian program yang saya angkat pada 23.3 ini. Semoga nanti pelaksanaannya bisa lancar dengan kita berkolaborasi seluruh warga sekolah dan lancar, aman, dan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Maaf atas segala kekurangan. Saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan. Pada hari ini kita berkumpul untuk membahas program pengelolaan yang berdampak pada murid. Nah, sini hubungan dengan tugas asuhan ibu itu modul 3, yaitu mengangkat program dengan istilahnya Saber Sporta. Adapun tujuan program ini adalah kegiatan co-curricular dengan tujuan menciptakan interaksi antara murid dengan murid yang serta lingkungan sekitar dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Nah, adapun latar belakang untuk mengangkat program ini, program Saber Sporta itu yang pertama itu masih banyaknya ditemukan sampah yang ditemukan di dalam kelas dan di sekolah, ya enggak? Ya, nah, di kelas contohnya apa itu? Di kelas itu masih banyak ditemukan sampah di kolong-kolong laci, di bawah meja dan kursi, serta di pojok-pojok kelas yang masih banyak terdapat sampah. Jadi untuk petugas piketnya ada deh piket itu, cuma dia membuktikan di bagian yang depannya tampak saja, ya kan? Nah, itu belum adanya keseluruhan yang dibersihkan. Nah, yang kedua latar belakang itu dengan banyak ditemukan sampah itu berarti karena kurangnya kesadaran dan tanggung jawab murid untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Tapi kalau rasa tanggung jawabnya belum ada tuh otomatis nanti dia nggak peduli dengan adanya sampah yang dikatakan tadi, ya nggak? Misalnya kalian nampak menemukan itu sampah di kelasnya. Kalau tanpa disuruh sama ke gurunya ataupun sama orang lain, bisa nggak kalian mengambil sampah mengantar sendiri ke tempat sampah? Masih jarang ya. Nah, kenapa? Belum adanya kesadaran tadi. Jadi kalau sudah ada kesadaran, pasti nanti kita dengan sendirinya akan berinisiatif mengambil sampah yang tadi berserakan, kita ambil, kita buang ke tempat sampah. Nah, latar belakang yang ketiga adalah program ini sudah berjalan sebelumnya, namun belum 100% melibatkan murid dalam keterlibatannya, baik prosesnya, pelaksanaan maupun dalam evaluasinya secara maksimal. Nah, di sini nanti Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan di sini berhubungan dengan gagasan atau voice. Kemudian kedua pilihan ataupun yang ketiga adalah ownership ataupun kepemilikan. Oke, jadi praktek yang akan ini adalah mengeluarkan interaksi sosial warga sekolah dengan lingkungan sekitar dalam rangka meningkatkan kebersihan dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Jadi kalau warga sekolah berarti siapa nih cakupannya? Seluruh anggota yang ada di sekolah, seluruh orang yang di sekolah, baik itu muridnya, gurunya, KTU, orang kantin, kemudian penjaga sekolah, satpam dan sebagainya. Berarti semuanya terlibat dalam kebersihan lingkungan ini. Nah, di sini Ibu mengajukan pertanyaan berhubungan dengan program kita tadi. Apa tadi program kita? Saber Sporta, Saber Sporta, Sabtu Bersih, SMP Negeri 4 tambah berarti Saber Sabtu Bersih, Sporta S itu SMP for 4, tanya tambah berarti Sabtu Bersih SMP Negeri 4 tambah. Oke, kita diskusi ya, diskusi untuk membahas tentang program yang akan di sini. Oke, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan di lingkungan. Kira-kira nih, karena ada banyak belum sadar nih, kira-kira gimana cara meningkatkannya? Meningkatkan kesadarannya. Ada ide dari kawan semuanya? Nah, silakan, saya bisa ngasih ide. Oke, Rezi, silakan sih. Nah, itu dengan cara membawa perilaku dari rumah sehingga perilaku-perilaku tersebut bisa kita laksanakan di luar rumah maupun di kelas atau di luar sekolah. Oke, berarti ini membiasakan diri kita dulu
terutama di lingkungan terkecil ada lingkungan keluarga. Oke, bagus idenya ya. Berarti pertama Bu, kita biasakan dulu diri kita untuk melakukan kebersihan itu di lingkungan yang paling kecil ada lingkungan keluarga. Karena kalau lingkungan kita yang terkecil tidak terbiasa kayak itu, nanti dimanapun kita berada pasti akan mengikut, baik itu di sekolah, belum memaksakan kita. Berarti kita membiasakan di lingkungan terkecil dulu ya. Oke, bagus idenya. Atau di yang lain mungkin? Axel, yuk, tangan sel. Nah, kalau dari itu di apa membiasakan di lingkungan kecil Bu? Kalau dari Axel apa kira-kira nih? Kalau saya, menurut saya, tadi kan Rezi membiasakan dari lingkungan terkecil. Iya. Kalau dari saya membiasakan mulai dari anak-anak, Bu. Jadi mulai dari kayak umur 5 tahun udah masuk pembelajaran TK udah dibiasakan dalam pembersihan. Oke, bagus ya. Mungkin nih tadi Bu dimulai dari lingkungan kecil, berarti di lingkungan keluarga. Berarti kalau lingkungan kecil berarti kita mulai dari usia kecil mungkin. Berarti dibiasakan diri kita dulu dari sejak dini membiasakan hidup bersih, otomatis sampai besar akan terbiasa. Oke, masih ada yang lain? Berarti yang pertama tadi tetap lingkungan yang utama adalah lingkungan keluarga membentuk karakter kita dalam membentuk sikap sadar kita terhadap kebersihan tadi. Ada lagi kira-kira idenya? Ada. Oke, kalau ada Bu masuk ke yang pertanyaan kedua. Nah, ini berhubungan nih, kalau saya ini program yang kita jalankan nih, kira-kira aktivitas menarik apa yang disukai murid untuk menemukan rasa tanggung jawab pada kebersihan? Nah, apa aktivitas ataupun kegiatan apa yang menarik yang bisa menimbulkan rasa sadar kita akan pentingnya kebersihan tadi? Salwa, sangat Salwa. Menurut saya ada 3 aktivitas yang menarik untuk siswa-siswa yang melakukannya. Yang pertama bisa gotong royong dengan semua masyarakat di sekolah. Yang kedua piket kelas. Yang ketiga itu melaksanakan lomba antar kelas yang menyangkut kebersihan. Kebersihan, berarti sudah tertampung di semuanya nih. Berarti ada 3 kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menemukan rasa kesadaran itu yang sifatnya kegiatan menarik nih ya. Yang pertama itu gotong royong. Jadi gotong royong dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Berarti semuanya kita terlibat dalam kebersihan kelas. Dilakukan secara bersama-sama. Menarik apa gotong royong? Menarik karena kerjaan apapun yang kita lakukan pasti lebih enak dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua tadi piket kelas. Nah, piket kelas nih karena ada tugasnya beda-beda, otomatis nih tahun ini pula orangnya. Hari kedua nanti ini pula, berarti ada tanggung jawab per hari itu untuk kebersihan kelas. Kemudian yang ketiga tadi Bu, diadakanlah lomba kebersihan kelas. Nah, berarti adanya penilaian akan mendapatkan reward setelah mendapatkan hasil pemenangnya. Entah idenya ya. Oke, kira-kira ada lagi ide yang lain yang bisa kegiatan yang menarik yang bisa untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kebersihan tadi? Ada ide lain enggak? Ada? Oke, itu aja ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apa jenis kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab murid untuk menjaga kebersihan? Apa jenis kegiatan yang bisa dilakukan? Ya, silakan. Membiasakan melaksanakan piket kelas dengan baik, tidak hanya membersihkan bagian depan dari kelas saja, namun juga membersihkan bagian sudut-sudut kelas dan juga bagian-bagian lain yang sulit terlihat. Oke, bagus ya. Berarti rangkuman dari yang kawan diajukan, berarti yang pertama tidak hanya piket kelas itu di bagian yang depan-depan saja ya, berarti seluruh penjuru, baik itu di pojok kelas, baik di dalam laci, di bawah kursi, semuanya dibersihkan secara maksimal. Berarti saya lakukan secara berkelanjutan berkala. Oke, kira-kira ada lagi? Ada lagi? Ada yang dari laki-laki idenya mungkin nih? Oke. Kalau nggak ada, Bu rasa ini untuk pertemuan kita hari ini untuk membahas tentang program berdampak pada murid sampai di sini Bu. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti program kita ini bisa berjalan dengan lancar dan maksimal dan hasilnya juga bisa kita nikmati secara bersama-sama. Oke, mungkin dari sampai sini dulu Bu Sukri dengan